warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BB Batam, selamat datang kembali dalam Ngobras, Ngobrol Bareng Humas. Talk show yang membahas seputar Batam yang dikemas dengan obrolan santai edisi Ramadan 1444 Hijriah bersama saya Rahma Utari. Sahabat BP Batam, pada episode Ngobras kali ini kita akan mendengarkan ilmu dan juga pandangan Islam terhadap perbankan yang akan disampaikan oleh Direktur BPR Syariah Syarikat Madani sekaligus pengurus MUI Kota Batam, Bapak Haji Yulkis Wandi, dengan tema Transaksi Ekonomi Kontemporer Perspektif Islam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sudah siap Pak untuk menyampaikan materi? Ya, insya Allah. Baik, Ya. Bapak kami silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BP Batam, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, sahabat BP Batam, pada pagi ini kita akan membahas tentang ekonomi. Ya. Memang ekonomi merupakan bagian integral dari agama Islam yang tidak bisa kita pisahkan dari agama Islam itu sendiri. Dan saat ini kita melihat bahwa ekonomi itu mengalami banyak perubahan dan perkembangan yang luar biasa, sehingga kita saat ini bisa melihat banyaknya platform digital yang beredar ya di tengah-tengah masyarakat. Itu semua adalah memberikan kemudahan kepada user, kepada masyarakat untuk bertransaksi secara digital, baik itu membeli produk, membayar produk dengan sistem online. Maka oleh karena itu kita melihat bahwa transaksi digital ini merupakan transaksi yang memudahkan dan banyak manfaatnya, namun tentu ada risiko yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu Islam memberikan guidance kepada kita bagaimana transaksi secara Islam itu bisa kita lakukan. Yang pertama adalah transaksi itu tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan. Baik itu zatnya, lizatihi, zat yang diharamkan, maupun dari sisi lighairihi atau selain zatnya. Kalau zatnya itu sudah jelas ya, di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan bahwa dalam kita bertransaksi, baik itu mengkonsumsi barang dan lain sebagainya, tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan seperti daging babi, bangkai gitu ya, kemudian hewan yang disembelih selain menyebut nama Allah. Kemudian dari sisi prosesnya atau lighairihi, maka transaksi ekonomi Islam itu tidak boleh melanggar prinsip la tazlimuna wa la tuzlamun, yaitu tidak boleh kita menzalimi diri kita maupun diri orang lain. Nah, yang termasuk di dalam la tazlimuna wa la tuzlamun ini adalah transaksi yang mengandung unsur riba. Ya, riba itu sangat dilarang di dalam Islam. Bahwa banyak sekali mudarat ya dari riba itu. Nah, salah satu dalam Al-Qur'an disebutkan allazina yaquluna riba la yakumuna illa kama yakumul lazi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi ayat ini dalam Al-Baqarah 275 menggambarkan bagaimana akibat dari orang yang memakan riba, yaitu mereka nantinya tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan ya, kerasukan seperti orang sakit gila gitu. Nah, kemudian kenapa mereka seperti itu? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Karena mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa orang ini berpendapat sama riba dengan jual beli? Ya, kita bisa lihat sekarang di tengah-tengah masyarakat kita juga ada yang berpendapat bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional gitu. Padahal di bank konvensional, mohon maaf, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 sudah dijelaskan bahwa perbankan yang menghitung atau berpatokan kepada unsur bunga itu dikategorikan sebagai ribawi. Maka oleh karena itu kalau kita ambil contoh, misalnya seseorang meminjam dana 10 juta misalnya untuk beli sepeda motor, lalu ditambahkan 5 juta, dikembalikan dalam bentuk 15 juta, keuntungannya 5 juta.
Kemudian ada lagi kita mau membelikan barang ini seharga 10 juta lalu kita jual dengan harga 15 juta, dapat keuntungan 5 juta. Ini sama-sama. Jadi dari dua alternatif ini mana yang kita pilih? Kalau yang pertama tadi kita pinjamkan 10 juta dikembalikan 15 juta, dapat untung 5 juta. Yang kedua adalah kita membeli sepeda motor lalu kita jual kepada orang tersebut dengan mengambil keuntungan 5 juta. Maka dalam Al-Quran disebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Maka lebih baik kita menjual, kita dapatkan keuntungan. Jadi dalam hal ini kalau kita ingin mengambil keuntungan, lebih baik kita bertransaksi jual beli. Bukan meminjam, karena meminjam itu dalam kaidahnya disebutkan kullu qardin jara manfaah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mengandung unsur manfaat yang kita peroleh dari pinjaman itu, maka itu dihukumi riba. Mungkin itu Mbak Utari. Baik, terima kasih Bapak. Nah, mungkin untuk sahabat BP Batam yang sedang menyaksikan juga sudah mulai meningkat Pak untuk awareness akan riba ini sendiri. Namun ada satu pertanyaan dari sahabat BP Batam yang mungkin linear. Sahabat BP Batam ini bertanya, kenapa ekonomi syariah itu tidak populer bahkan di kalangan muslim di Indonesia? Mungkin ini sama seperti pertanyaan yang mungkin di benak oleh sahabat BP Batam. Kita muslim, tapi jarang untuk memilih bank syariah. Benar sekali. Ya itulah kenyataan yang kita lihat bahwa ya, kalau kita bicara tentang potensi ekonomi atau potensi perbankan, sebenarnya perbankan di Indonesia itu memiliki potensi yang luar biasa. Kita bisa lihat dari sisi jumlah penduduk mayoritas muslim. Ya, 87,12% itu muslim atau 230 juta. Kemudian kita juga punya payung hukum yang kuat. Ada fatwa yang mengatur tentang bagaimana produk dan jasa di lembaga keuangan di perbankan syariah itu. Sehingga produk-produk dan jasa yang dikeluarkan oleh perbankan syariah itu tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah gitu. Kemudian bahwa perbankan syariah atau muamalah ini juga berlaku universal gitu. Tidak hanya untuk kalangan muslim, tapi non-muslim juga banyak memanfaatkan. Nah, kenapa ini tidak populer? Saya pikir memang betul. Dari literasi keuangan terlihat, dari survei membuktikan bahwa literasi keuangan kita itu baru 12,12%. Ini artinya bahwa dari 100 orang yang disurvei, kemudian ternyata hanya 12 atau 13 orang saja yang paham terhadap ekonomi syariah. Kemudian kita lihat juga market share keuangan syariah itu baru 10,41% gitu. Artinya saat ini masih mendominasi lembaga keuangan konvensional. Ya, berarti sekitar 89,59%. Jomplang banget ya Pak ya? Sangat jomplang karena kita melihat potensi jumlah penduduk yang luar biasa, tapi tidak tidak sesuai dengan potensi kenyataannya gitu ya. Realisasinya hanya mencapai 10,41%. Jadi satu lagi Pak, mungkin tipsnya untuk meningkatkan literasi keuangan dalam perspektif Islam mungkin untuk teman-teman sahabat BP Batam yang muslim. Baik, jadi saya pikir memang ini tugas kita bersama ya. Tadi malam saya juga ketemu dengan banyak mubalik. Saya sampaikan juga bahwa ini merupakan tugas kita menyampaikan kepada jemaah, memberikan edukasi, sosialisasi tentang fikih muamalah, kemudian keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah, dan juga keberkahan dari kita bertransaksi secara syariah. Karena dalam Al-Quran disebutkan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw fafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi apabila penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Nah, itu janji Allah gitu. Kalau kita beriman. Nah, beriman berarti kan kita harus menjalankan kehidupan kita, baik itu kehidupan ibadah, muamalah kita, harus sesuai dengan Islam gitu. Jadi seperti itu. Terima kasih Bapak Ilvis Wandi. Nah, sahabat BP Batam, tidak ada salahnya kalau misalnya kita sudah mulai mengenal lebih jauh lagi literasi keuangan, khususnya perbankan syariah, karena tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Betul sekali. Baik Bapak, terima kasih banyak Sama-sama, sudah hadir di Ngobras, dan sahabat BP Batam, terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Rahma Utari pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.